kita sudah di depan kamera ya. Kita tadi terlalu Benar asik ya. banget nih. Wah, oke lah pemirsa Jurnal TV, pada malam hari ini kita kembali di acara TikTok ya, seperti biasanya obrolan menarik dan juga inovatif ya. Jadi pada malam hari ini bersama saya Dewi Halawa dan juga bersama nih gadis cantik ya. Ini gadisnya wow cantik ya. Ini hitam semua ya. Iya, wah hitam ini semua namanya ini. ini namanya siapa nih? Iya, perkenalkan nama saya Ririn Fitria. Ya. Oh, Ririn Fatria. Fitria. Oh, Fitria. Wah, terima kasih banget ya buat ini panggil apa? Neng atau tante atau apa nih? panggil apa nama nih? aja kayaknya oh, biar panggil lebih nama aja dekat ya. gitu. Oh, Karirin ya, itu Iya. nama panggilnya. Iya. Wow, cantik banget ya tentunya seluruh pemirsa Jurnal TV pada malam hari ini mungkin sangat pengen tahu gitu, kepo gitu ya tentang gadis cantik yang hadir di Jurnal TV pada malam hari ini ya. Ini bintang tamu kita dari mana nih? Dari wah, pemirsa Jurnal TV, ini adalah salah satu bintang tamu kita pada malam hari ini yang nemenin saya ngobrol santai ya. Mungkin pada malam hari ini akan begitu asik gitu ya, dan juga sangat meriah lah intinya gitu ya, karena pada malam hari ini saya ditemani salah satu presenter news gitu ya di Jurnal TV ya. Oke lah pemirsa Jurnal TV, nanti kita akan mengupas ya tentang kehidupannya Kak Ririn ya. Kak Ririn dari Jurnal TV ini salah satu presenter news ya. Wah, berarti malam hari ini juga ada sesuatu yang pengen saya minta ya, dan juga ini lagunya sangat cocok banget gitu ya, sangat sangat sepadannya dengan situasi saya gitu ya. Dimana pada malam hari ini juga saya sangat suka gitu ya bisa ngobrol kepada salah satu presenter cantik ya, presenter news di Jurnal TV ya, dan tentunya tadi namanya Karirin ya, Karirin. Wow, namanya bagus banget deh ya. Jadi ini para cowok-cowok ganteng yang mungkin lagi nonton itu ya di aplikasi kita juga di Jurnal TV ataupun di depan TV-nya ya, dan mungkin kalau nanti mau lebih tahu ya lebih dalamnya tentang Karirin, bisa nanti diikuti ya seluruh acara kita pada malam hari ini ya. Dan silakan nih langsung saja nih ya, kita nih mau nanya nih asalnya orang mana ya? Ya, saya sih asal dari Kalimantan. Saya lahir di Kota Waringin Barat, tepatnya di Pangkalan Bun. Oh, di Pangkalamu, di Kalimantan Barat ya? Iya. Oh, tapi kok Maksudnya di sini? Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah. Waduh. Ini pikirannya mau kemana? Santai, slow but sure ya. Oke. Ini lagi kuliah apa lagi fokus aja kerjanya jadi presenter atau apa nih? Kalau saya sih kuliah sambil kerja juga di sini. Oh, kuliah sambil kerja ya. Ini kuliahnya di mana nih? Di Universitas Palangkaraya. Oh, wow, di Universitas Palangkaraya ya. Ini tepatnya yang ada di Kalimantan Tengah ya. Betul. Ini jurusan apa nih? Saya jurusan pendidikan, jurusan bahasa dan seni. Prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Wow, ini Karirin lagi fokus ya belajar tentang sastra bahasa Indonesia, tentang karya-karya. Berarti ini pintar buat puisi ya, buat cerpen atau gimana nih, buat nyusun sebuah kata-kata yang mungkin itu lebih puitis ya, bisa membuat orang lebih lebih tertarik dengan sebuah kata-kata yang mungkin disusun gitu, jadi sebuah cerita gitu. Iya. Oh, berarti bisa nyusun? Iya, bisa. mungkin. Oh, selama ini udah pernah nyusun gitu? Iya. Nyusun menulis puisi, menulis cerpen, menulis cerita seperti itu artinya. Wow, luar biasa banget ya, berarti udah berpengalaman mungkin ya di bagian situ. Oke, langsung aja nih aku mau nanya nih ya, udah berapa bulan ya jadi presenter nih? Menjadi presenter di Jurnal TV mungkin sekitar 7 bulanan lebih kayaknya. Wow, 7 bulanan lebih ya, agak sedikit lama ya. Iya. Wow, ini kira-kira selama jadi presenter di Jurnal TV ada nggak sih suka dukanya, atau ada nggak tantangan terbesar mungkin yang pernah dihadapi gitu? Suka dukanya ya banyak ya. Kalau sukanya kita mendapatkan banyak pengalaman juga dari menjadi seorang presenter gitu. Kalau misal dukanya ya
Ya banyak juga sih seperti itu. Oh banyak juga ya, salah satunya apa nih? Salah satunya atau misalkan kan nih salah satunya kesulitan-kesulitan yang dihadapi mungkin di dalam membaca sebuah berita. Kira-kira nih gimana sih perasaannya mungkin awal gitu ya, tampil di depan kamera, hatinya dag-dikduk ya gitu atau gimana nih? Iya, pasti ketika kita berbicara di depan kamera pasti ada rasa grogi. Tapi ya bagaimana cara kita untuk menghadapi rasa grogi itu gitu. Jadi ya kayak juga ketika kita salah membaca berita itu pasti malu gitu. Jadi itu yang saya rasakan, itu dukanya kalau menurut saya. Wow, berarti selama ini ya mungkin awal-awalnya saat tampil di depan kamera mungkin agak sedikit grogi gitu ya. Itu sih biasa, itu sih yang namanya manusia, itu batas kewajaran gitu ya. Karena semua manusia pasti merasakan hal yang seperti itu. Tetapi lama-kelamaan pasti terbiasa kan? Terbiasa gitu kan. Gimana sampai kira-kira sudah 7 bulan nih ya? Gimana setiap tampil di depan kamera pernah nggak grogi gitu? Atau enggak lagi? Atau cuma sering awal-awal? Sih, sampai sekarang kadang masih grogi juga. Tapi ya bagaimana caranya kita untuk tetap percaya diri di depan kamera gitu, berbicara lancar seperti itu untuk menyiarkan berita kepada pemirsa yang ada di rumah. Wow, luar biasa banget ya. Berarti tapi ada peningkatan sedikit deh ya, ada peningkatan gitu ya. Mungkin beda jauh ya, mungkin awal tampil di depan kamera gitu ya, sampai sampai juga hari ini mungkin berbeda gitu ya di hari-hari yang sebelumnya gitu. Oh, kira-kira nih kan ini ya Kak Ririn kan lagi kuliah juga. Kira-kira nih gimana sih hari-harinya gitu, terganggu nggak? Karena kuliah sambil kerja itu banyak teman-teman yang mengatakan ataupun juga pengalaman bahwa misalkan kalau kita sedang kuliah gitu ya, kuliah sambil kerja, otomatis itu akan terganggu. Soalnya kan misalkan kita dikasih banyak tugas oleh dosen. Jadi sejauh ini Kak Ririn pernah merasakan hal yang seperti itu nggak? Alhamdulillah belum sih kalau sampai sekarang. Soalnya kan kalau misal kerja jadi presenter itu kan ada jadwal siang dan ada jadwal malam. Nah, kalau misalnya jadwal siang kita bisa rolling kan, karena presenternya nggak cuma satu di jurnal TV gitu. Jadi kita bisa rolling. Tapi kalau misal kena malam ya nggak tabrakan gitu. Jadi nggak terganggu kalau untuk kuliah. Terganggu ya kuliahnya. Jadi intinya sih pintar-pintar bagi waktu gitu ya. Pintar-pintar memanajemen waktu gitu ya. Itu yang paling penting atau yang paling utama ya. Oke, ini mungkin ada pemirsa Jurnal TV ya mungkin, dan juga seluruh teman-teman ataupun sahabat Tito pada malam hari ini, mereka juga pengen mendengarkan bagaimana sih suara gitu ya, suara pada saat seorang presenter news itu membacakan sebuah berita. Kira-kira ini bisa nggak Kak Ririn bisa praktekkan gitu ya buat pemirsa Jurnal TV? Mungkin dari tadi ada yang nunggu-nunggu gitu ya, mereka pengen mendengarkan suara gitu ya, suara merdu gitu ya. bukan nyanyi tapi membaca sebuah berita gitu ya. Kira-kira ini bisa dicoba ya, gimana cara membacanya? Bisa. Bisa ya. Dari opening gitu ya. Oh, dari openingnya ya. Berarti ada openingnya ya kalau biasanya ada di news opening ya. Dan closingnya juga. Gimana nih? Jadi kalau misal ketika kita membaca openingnya, kita harus memperhatikan juga intonasinya bagaimana gitu. Saya mulai ya. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Jurnal 12 dapat menyapa Anda di sela-sela istirahat Anda hari ini. Sejumlah berita dan informasi menarik dari Kalimantan Tengah dan sekitarnya telah kami siapkan dan kami rangkum dalam Jurnal 12 dari kawasan Tunjung Nyaho Palangkaraya bersama saya Ririn Fitria. Inilah Jurnal 12 selengkapnya untuk Anda. Wow, tepuk tangan pemirsa Jurnal TV ya. Itu tadi salah satu opening ya gitu ya. Ketika seorang presenter news membacakan sebuah berita nih ya buat seluruh masyarakat Indonesia dan juga khususnya di Palangkaraya Kalimantan Tengah ya. Wow, keren banget gitu ya. Kalau saya sendiri mungkin agak susah gitu ya, nggak bisa sebutnya. Soalnya kan ini membacanya beda ya kalau kita membaca biasa. Soalnya kan salah satu tadi kata Kak Ririn sendiri, kita harus memperhatikan intonasinya, ada jedanya juga ya. Iya, ada jedanya juga. Berarti ini harus memang benar-benar kita berpengalaman gitu ya, harus benar-benar belajar lebih lama. Oh, kira-kira kan ini Kak Ririn sendiri kan sudah 7 bulan nih ya, sudah 7 bulan gitu ya menjadi seorang presenter news di Jurnal TV ya. Kira-kira nih awalnya berapa hari sih ini Kak Ririn belajar gitu ya membaca sebuah berita gitu?
Kami waktu itu diajar selama 1 minggu. Jadi kami itu 1 minggu. Iya, 1 minggu. Dari bagaimana cara kami berdiri di depan kamera, lalu bagaimana cara kami membaca suatu berita, jedanya, lalu intonasinya, seperti itu. Wow, berarti diajarinnya selama 1 minggu gitu ya, berarti sama senior-seniornya dong ya? Pastinya. Oh, aku pikir sama pacarnya. Oh, kira-kira ini udah punya pacar belum nih? Nah, mana tahu kan ada juga cowok ganteng yang lagi nonton atau yang lagi stay home di rumah. Jadi mereka bertanya, kira-kira nih cewek cantik itu udah punya pacar nggak? Mana tahu kan ada peluang gitu. Udah punya nih. Alhamdulillah belum. Oh, belum ya. Oh, berarti ini besar peluangnya buat cowok-cowok ya, seluruh pemirsa Jurnal TV ya. Soalnya ini Karirin masih belum punya pacar gitu ya. Waduh. Kira-kira nih kan waktu-waktu latihan gitu ya, ada nggak kesusahan tersendiri secara pribadi gitu? Ya, waktu awal, karena kan sebelumnya saya belum ada pengalaman di presenter ini, kan menjadi seorang presenter. Jadi pas awal membaca berita itu pasti ada kesulitan karena saya belum tahu intonasinya seperti apa, jeda-jedanya di mana. Jadi itu kesulitan saya pertama kali. Oh, itu kesulitannya ya pada saat membaca karena sama sekali nggak ada pengalaman gitu ya. Tetapi sekarang udah bisa gitu ya. Misalkan ada juniornya gitu ya. Jadi bisa gitu mengajari, bisa mengasih tahu gini gini kan cara membaca sebuah berita. Karena kalau nggak salah juga kalau di jurusan bahasa Indonesia itu otomatis juga dikasih tahu kan gimana sih cara-cara membaca berita yang baik. Otomatis kan itu diajarin nggak? Diajarin juga ya. Oh, wow. Kira-kira nih Karirin sendiri udah semester berapa nih? Saya semester 4 sekarang. Wow, semester 4. Umurnya berapa nih? Umurnya 20 tahun. 20 tahun, wow, masih muda ya, sudah menjadi seorang presenter news ya, dan khususnya di Jurnal TV gitu ya. Wah, ini sangat menginspirasi banget gitu ya, karena di umur yang sangat muda sudah sudah aktif gitu ya di dunia kerja, apalagi menjadi seorang presenter gitu ya, karena menjadi seorang presenter news itu sendiri tidak mudah gitu. Oke, kira-kira nih kalau misalkan nih ya untuk ke depan nih Karirin sudah selesai S1 gitu ya, kira-kira nih Karirin punya cita-cita apa nih? Cita-cita saya sih sejak dulu itu menjadi seorang guru bahasa, makanya alhamdulillah ketika saya mendaftar di Univ Palangkaraya itu saya masuk di jurusan bahasa Indonesia. Wow, menjadi seorang guru sastra, wah keren banget ya. Ini kalau udah selesai S1 berarti langsung jadi guru atau nggak ada impiannya gitu lanjut ke S2 gitu ya, ke jenjang yang lebih tinggi lagi nih? Kayaknya belum, langsung kerja aja. Oh, langsung kerja. Kenapa nih, ada alasannya tersendiri nggak? Ya karena bisa langsung menghasilkan uang sendiri gitu aja sih, rasain hasil uangnya itu dari pekerjaan. Iya, oh berarti ya sejauh ini gitu ya Karirin sendiri masih nggak ada niat gitu ya untuk lanjut ke S2 gitu ya, karena ingin mau merasakan dulu ya bagaimana sih di dunia kerja itu dan bisa mendapatkan uang sendiri. Mungkin salah satu alasannya bisa membahagiakan kedua orang tua dulu gitu kan. Pastinya. Dan juga saudara-saudaranya. Wah, keren juga sih karena gimana ya, setiap manusia otomatis memiliki prinsip yang beda-beda gitu ya. Kalau saya sendiri mungkin beda lagi kalau ditanya gitu ya. Kalau ditanya ke saya gitu ya, kira-kira nih kalau misalkan nih saya sudah selesai S1, ada tujuan nggak lanjut ke S2, pasti beda gitu. Oh, kira-kira sejauh ini gimana sih perasaan orang tuanya, bangga nggak melihat anaknya Ririn bisa menjadi seorang presenter news di Jurnal TV yang ada di Palangkaraya dan tepatnya di Kalimantan Tengah? Ya tentunya orang tua saya sih senang, bahagia gitu. Tapi awalnya ketika saya minta izin untuk kerja menjadi presenter, awalnya orang tua saya nggak setuju. Oh, nggak setuju? Kenapa ya, nggak takutnya setuju? kan mengganggu jam kuliah gitu. Tapi ketika saya menjelaskan, insya Allah saya bisa mengatur waktu antara jam kuliah dan jam kerja, dan ketika itu orang tua saya membolehkan dan sampai saat ini gitu. Wah, luar biasa banget ya. Jadi awalnya udah ada niat gitu ya, tapi sedikit orang tua sempat ya nggak mengizinkan Karirin sendiri ya jadi seorang presenter news. Jadi ya
akhirnya mereka mengizinkan karena Karirin sendiri bisa memberikan penjelasan yang tepat gitu ya, atau penjelasan yang baik. Iya. Ya, wow, keren banget dia. Kira-kira nih selain jadi presenter news di Jurnal TV, ada nggak kesibukan yang lain gitu selain kuliah juga? Belum ada sih ya, paling kesibukannya cuman kuliah dan kerja ini aja sih. Oh, cuman kuliah dan kerja juga. Kalau tentang organisasi nggak ikut juga nih? Kalau organisasi di kampus atau di luar kampus gitu? Kalau saya pribadi organisasi tidak mengikuti organisasi ya, karena di prodi saya sendiri itu udah termasuk sibuk. Iya. Apalagi kalau misalnya sekarang mendekati semester tua gitu, pasti kan biasanya pulang malah hampir subuh kadang, karena kami harus latihan pemeranan drama seperti itu. Wow, berarti masih nggak bisa aktif ya di dunia organisasi ya, karena otomatis di jurusan Karirin sendiri punya banyak kesibukannya seperti membuat sebuah drama gitu. Kira-kira ini dramanya dipentaskan di mana nih? Atau sebatas cuman di kampusnya doang? Atau misalkan juga itu dipentaskan di misalkan ya di Provinsi Kalimantan Tengah, di luar kampus maksudnya? Pernah nggak dipentaskan gitu, misalkan ada sebuah acara-acara yang besar gitu, pernah nggak? Itu dipentaskan itu di aula UPR di situ. Oh, di aula UPR ya, cuman di aula UPR, masih belum gitu ya, masih belum ya di dunia bukan di dunia sih, di luar gitu ya, di luar kampus masih belum ya. Oh iya ya. Kira-kira nih kan saat ini loh kita sering kita sedang dibanjiri ya oleh sebuah yang namanya pandemi ya, pandemi wabah COVID-19 ya, atau COVID-19 ya, dimana sekarang kita memang benar-benar kita sudah berada di wilayah karantina gitu ya. Kira-kira nih sejauh ini ya Karirin sendiri punya sebuah inovasi gitu ya. Gimana sih cara untuk mengatasi wabah COVID-19 ini? Punya nggak punya cara-caranya atau langkah-langkahnya yang mungkin pernah itu didengar di media sosial atau di mana atau sama teman-temannya? Itu kan infonya itu kan sering dikasih di media sosial seperti di Instagram, di Facebook, di Twitter juga. Kira-kira nih Karirin sendiri punya tips and triknya gitu, gimana cara untuk mengatasi yang namanya COVID-19 ini? Ya pastinya kita tahu kan bahwa kita disuruh oleh pemerintah untuk tetap di rumah saja gitu kan. Dan ketika kita ingin keluar rumah dan ketika kita ingin sudah pulang di rumah, maka kita harus mencuci tangan dan tidak boleh melakukan kontak fisik kepada keluarga sebelum kita membersihkan diri dulu. Intinya itu aja sih. Oh iya ya, berarti selama ini itu harus diterapkan gitu ya, himbauan-himbauan atau instruksi dari pemerintah, misalkan selalu menjaga kesehatan gitu ya, dan juga selalu stay home, jangan kemana-mana. Palingan kalau misalkan kita keluar ada hal yang mungkin paling penting gitu ya, kita harus urus di luar gitu ya, berarti baru kita keluar ya. Intinya sih kalau menurut saya secara pribadi juga ya, kita harus menjaga kesehatan aja ya. Menjaga kesehatan, dan kalau keluar kita harus tetap social distancing gitu. Iya ya, wow, keren banget nih ya. Oke lah pemirsa Jurnal TV ya, sebelum dalam gitu ya, sebelum jauhnya kita akan mengupas nih ya, atau mencari tahu lebih dalam tentang nih ya seorang presenter news kita yang paling cantik dan juga imut dan juga manis gitu ya. Aduh.